Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulfiani, kita akan membahas LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Apa itu LKPD? LKPD merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, LKPD berisi petunjuk praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi, teka-teki silang, tugas portofolio, dan lain sebagainya. LKPD juga memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar serta indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Apa manfaat LKPD? Yang pertama, LKPD memudahkan guru dalam mengelola proses belajar. Misalnya, mengubah kondisi belajar dari suasana teacher center, ceramah, menjadi student center yang akan meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, membantu guru mengarahkan siswa untuk dapat menemukan konsep-konsepnya melalui aktivitas sendiri atau di dalam kelompok kerja. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Kemudian, memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran belajarnya. Syarat pembuatan LKPD yang baik, yang pertama ada syarat-syarat didaktik. Yaitu memperhatikan adanya perbedaan individual, bahwa setiap siswa memiliki tingkat kemampuan, baik itu kemampuan kategori siswa yang rendah, sedang, dan tinggi, atau preferensi gaya belajar yang memungkinkan perbedaan di setiap individu. Yang kedua, tekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa, dan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, sosial, ya, emosional, moral, dan estetis pada diri siswa. Dan pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi, ya, dan bukan materi bahan pelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah syarat-syarat konstruksi. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, ya. Menggunakan struktur kalimat atau kata-kata yang jelas, memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, dan menggunakan kalimat yang pendek dan sederhana. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, serta manfaat dari pelajaran menjadi sebagai sumber motivasi. Dan pembuatan syarat-syarat yang memiliki konstruksi dari LKPD yang baik adalah memiliki identitas yang memudahkan dalam pengadministrasiannya. Selanjutnya, syarat-syarat teknis. Syarat teknis ini berkaitan dengan tulisannya. Hurufnya dibuat huruf cetak, tidak menggunakan huruf yang Romawi Latin, yang disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa, menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk sebuah topik, atau menggunakan persyaratan penulisan kata dalam satu baris tidak lebih dari 10 kata. Untuk gambar, dapat menyampaikan pesan, ya, isi dari gambar tersebut secara efektif tentu saja. Gambar atau ilustrasi sesuai dengan keadaan setempat dan penggunaan orang. Penampilan harus memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan, memperhatikan adanya format syarat penulisan yang sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya, langkah persiapan membuat LKPD. Yang pertama, analisis kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokoknya, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Jadi di sini akan kita analisis terlebih dahulu jenis untuk menyusun LKPD dikaitkan dengan tuntutan kurikulumnya. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Berapa kira-kira LKPD yang akan diperlukan, lalu urutan LKPD-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Menentukan judul-judul LKPD ini tentu saja sesuai dengan KD, materi pokok, dan pengalaman belajar. Dalam satu KD, ada berapa LKPD yang kita perlukan?
seperti itu. Kemudian disusun. Yang keempat adalah penulisan LKPD. Tentu yang pertama yang harus diperhatikan perumusan KD yang sesuai. Menentukan alat penilaian. Yang ketiga penyusunan materi dari berbagai sumber, memperhatikan strukturnya yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi yang dipakai, informasi pendukung, dan tugas dan langkah-langkah kerja, dan terakhir penilaian. Ini salah satu contoh LKPD keterampilan proses sains, ya. Kita bisa lihat siswa diberikan stimulus berupa gambar, ada gambar A, B, dan C. Kemudian siswa melakukan proses diskusi, melakukan pengamatan lalu melakukan diskusi. Dan kemudian diberikan satu ilustrasi tentang bahaya merokok, lalu mereka diminta juga setelah membaca mengidentifikasi dan mengklasifikasi kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya mereka juga diminta untuk melakukan kesimpulan sesuai dengan informasi yang telah mereka pelajari, dan terakhir ada tugas presentasi. Nah, tugas presentasi kemudian ada ketentuannya dan ada penilaian. Demikianlah salah satu contoh LKPD yang bisa mengarahkan siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan pengalaman belajar yang tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian kompetensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.